Bayer Leverkusen dinobatkan sebagai tim terbaik Jerman pada musim 2023-2024. Kepastian ini didapatkan setelah skuad asuhan Xabi Alonso mengandaskan mimpi Kaiserslautern untuk juara di partai final DFB Pokal. Pasukan di Wersel sukses mengawinkan 2 gelar Bundesliga dan juga DFB Pokal. Leverkusen berhasil membalaskan dendam kekalahannya atas Atalanta di partai final Europa League. Dengan begitu, Die Wersel menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di kompetisi domestik Jerman. Cetak Gol coba merangkum kronologi Bayer Leverkusen juara di DFB Pokal sebagai berikut. Kuda hitam yang menggemparkan. Bayer Leverkusen menjalani musim yang sangat luar biasa. Xabi Alonso berhasil membuktikan sentuhan magisnya membawa skuad pabrik menjadi kuda hitam yang menggemparkan. Performa konsisten dari Leverkusen berhasil ditampilkan pada ajang Bundesliga dan Europa League. Puncaknya adalah dengan membawa Die Wersel memenangkan gelar juara Bundesliga. Ini menjadi kali pertama Bayer Leverkusen memenangkan Bundesliga sejak 119 tahun. Hal ini menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa untuk para penggemar Die Wersel. Apalagi Xabi menunjukkan statistik yang mengesankan selama menangani Die Wersel. Rekor invincible berhasil ditorehkan sang pelatih tanpa menelan satupun kekalahan. Padahal Bayer Leverkusen menghadapi tim-tim kuat seperti Borussia Dortmund dan juga Bayern Munchen. Namun gak ada satupun tim yang mampu mengalahkan skuad Die Wersel. Rekor yang gak terkalahkan Leverkusen harus berlanjut di semua kompetisi. Sejauh ini skuad pabrik tampil gak terkalahkan dalam 50 pertandingan di semua kompetisi. Ketangguhan Bayer Leverkusen juga dirasakan berbagai tim-tim terpandang Liga Eropa. West Ham United hingga AS Roma pernah merasakan ketangguhan skuad asuhan Xabi Alonso ini. Die Wersel berhasil melaju ke final Europa League setelah mengalahkan AS Roma di babak semifinal. Dengan hasil ini, Die Wersel bakal berhadapan dengan Atalanta di partai final. Hal ini menjadi kesempatan skuad pabrik untuk mengawinkan gelar Bundesliga dan Europa League. Ini menjadi target utama Xabi bisa memenangkan banyak gelar bersama Bayer Leverkusen. Tim yang mendapatkan respect dari semua penggemar. Kepemimpinan Xabi Alonso mendapatkan banyak komentar positif dari para penggemar. Berkat pencapaiannya bersama skuad Die Wersel, Xabi mendapatkan respect yang besar dari para fans. Hal ini bisa dilihat dari salah satu video yang menunjukkan betapa dekatnya Xabi dengan para fans. Di video tersebut, Xabi terlihat menyalami para penggemar. Para fans bahkan sampai meneriakan nama Xabi pasca kemenangan menghadapi AS Roma. Xabi bahkan berkata alasannya bertahan karena merasa dicintai oleh para fans Leverkusen. Publik dari Die Wersel bahkan sampai mengganti salah satu nama jalan di kota Leverkusen. Xabi Alonso Ale menggantikan nama jalan yang sebelumnya bernama Bismarckstraße. Jalanan tersebut tepat berada di depan Stadion Bay Arena. Para penggemar melakukannya sebelum pertandingan penentuan juara menghadapi Werder Bremen. Para penggemar menilai hal itu dilakukan sebagai bukti cinta mereka kepada Xabi. Kepiawaian sang pelatih juga mendapatkan pujian dari Pep Guardiola selaku pelatih Manchester City. Pelatih berkepala pelontos ini mengaku takjub dengan Xabi yang berhasil mengangkat marwah Leverkusen. Bahkan Guardiola sampai ingin mengadopsi taktik sang pelatih. Kepiawaian Xabi membawa Leverkusen juara juga disorot oleh berbagai media besar. TNT Sport menilai Xabi merupakan pelatih yang banyak bekerja ketimbang banyak berbicara. Padahal di awal musim Bayer Leverkusen jarang mendapatkan sorotan yang berlebihan. Media CNN juga memuji Die Wersel yang berhasil mematahkan dominasi Bayern Munchen. Pembalasan dendam rasa sakit hati kegagalan Xabi Alonso. Sayangnya magis Xabi Alonso lenyap seketika setelah Bayer Leverkusen gagal juara Europa League. Skuad Die Wersel harus mengubur impian treble usai dikalahkan Atalanta dengan skor 3-0. Xabi Alonso mengaku sangat kecewa berat atas kegagalan anak asuhnya. Meskipun begitu, dirinya nggak mau bersedih dan fokus menuntaskan musim ini dengan hasil yang positif. Xabi berambisi untuk mengawinkan gelar Bundesliga dengan trofi DFB Pokal.
Hebatnya, mantan pelatih dari Real Sociedad B ini membuktikan ucapannya tersebut dengan mengandaskan Kaiserslautern. Skuad asuhan Xabi Alonso sempat dibuat kesulitan dengan pertahanan solid dari Kaiserslautern. Meskipun unggul cepat lewat Granit Xhaka, skuad di Roten Truffel bermain cukup berani. Pasukan Julian Carl bahkan mampu melepaskan 7 tembakan ke gawang Leverkusen. Permainan berani ini membuat skuad pabrik cenderung bermain kasar. Terbukti Odilon Kasunu terpaksa mandi lebih cepat akibat menerima kartu kuning kedua. Bek Pantai Gading itu dianggap sengaja menginjak kaki dari Boris Tomiak. Meskipun bermain Spartan, ketangguhan di Werkself masih nggak bisa terbendung. Kaiserslautern tetap gagal melesakkan gol penyama dengan keunggulan jumlah pemain. Pada akhirnya, Bayer Leverkusen berhasil memulangkan gelar di FB Pokal sejak 31 tahun yang lalu. Terakhir kali di Werkself juara adalah pada musim 1992-1993 setelah mengalahkan Hertha Berlin. Pembuktian Granit Xhaka. Granit Xhaka menjadi penyelamat Bayer Leverkusen berkat gol sematawayangnya. Sepakan melengkungnya dari luar kotak penalti meluncur tajam ke gawang Kaiserslautern. Sang kiper Julian Carl nggak bisa menjangkau tembakan terukur dari Xhaka. Keunggulan Bayer Leverkusen sebenarnya hampir terancam setelah Odilon Kasunu diusir keluar oleh wasit. Beruntung skuad asuhan Xabi Alonso masih bisa mempertahankan keunggulan. Kaiserslautern gagal menjebol gawang dari Lukas Hradecky hingga akhir peluit pertandingan. Dengan raihan di FB Pokal, Xhaka berhasil menjadi jenderal lapangan tengah dari Bayer Leverkusen. Buktinya di musim ini dirinya hanya dicadangkan Xabi Alonso sebanyak 2 pertandingan saja. Simon Rolfes selaku direktur teknik Bayer Leverkusen gak menyesal sudah merekrut Xhaka. Dia merasa kalau sang pemain sudah memberikan peran vitalnya sejak pertama kali bergabung. Sementara keputusan Xhaka untuk berpaling ke Leverkusen menjadi berkah positif untuknya. Sebab mantan pemain dari FC Basel itu berhasil mengawinkan 2 gelar sekaligus. Selain di FB, Xhaka juga sebelumnya sukses membawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga. Ini berbanding terbalik ketika sang gelandang masih memperkuat Arsenal. Bersama The Gunners, Xhaka terlihat kesulitan untuk meraih trofi. Selama 4 musim mengabdi, dirinya hanya bisa meraih 4 trofi saja. Mikel Arteta mengaku sempat nggak rela melepas sang pemain keluar di musim panas. Xhaka mengaku cukup beruntung bisa keluar dari Arsenal dan langsung memberikan trofi untuk Leverkusen. Sebelumnya, sang istri juga merasa nggak betah tinggal di London dan meminta Xhaka untuk cabut. Resmi menjadi tim Jerman terbaik. Bayer Leverkusen kembali mencatatkan rekor cemerlang setelah menjadi juara di FB Pokal. Skuad di Werkself menjadi satu-satunya tim Jerman yang nggak terkalahkan di kompetisi domestik. Bayer Leverkusen berhasil menyapu bersih 40 pertandingan tanpa menelan satupun kekalahan. Pencapaian ini melebihi Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti saat mengasuh Bayern Munchen. Xabi Alonso juga berhasil mencatatkan namanya di buku sejarah. Dirinya menjadi satu-satunya pelatih Bayer Leverkusen yang sukses mengawinkan 2 gelar Bundesliga dan juga di FB. Xabi mengaku sangat bangga dengan pencapaian anak asuhnya di musim ini. Pelatih asal Spanyol itu nggak pernah menyangka bisa membawa Bayer Leverkusen melangkah jauh. Meskipun begitu, Xabi tetap merendah dan ingin tampil lebih baik di musim depan. Legenda Real Madrid dan Liverpool itu akan mengambil pelajaran setelah gagal meraih treble winner. Xabi berjanji bakal bisa membuat Leverkusen tampil lebih hebat lagi di musim depan. Skuad di Werkself baru-baru ini juga mendapatkan banyak penghargaan yang cukup langka. Organisasi gula ternama dunia yakni WWE memberikan sabuk khusus berlapis emas. WWE merasa kagum dengan semangat juang para pemain di Werkself di musim ini. Itulah ulasan kronologi Bayer Leverkusen juara di FB Pokal. Bagaimana pendapatmu? Apakah capaian ini bakal mampu diteruskan oleh Xabi Alonso pada musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.